Dalam ilmu fisika, vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam konteks ini, vektor tidak hanya mencerminkan nilai besaran, tetapi juga mengindikasikan ke arah mana besaran tersebut bergerak. Contohnya adalah pada konsep gaya, di mana vektor gaya tidak sekedar mencerminkan besar gaya yang bergerak, melainkan juga menunjukkan arah gaya tersebut bekerja. Terdapat dua metode umum untuk menuliskan notasi vektor, yaitu menggunakan tanda panah atau menggunakan huruf. Yang pertama, notasi vektor dengan tanda panah. Notasi vektor ini melibatkan penulisan vektor menggunakan satu atau dua huruf dan menambahkan tanda panah di atasnya. Simbol tanda panah di atas mengindikasikan bahwa besaran tersebut memiliki arah, menjelaskan bahwa itu adalah vektor. Yang kedua, notasi vektor dengan huruf ditebalkan. Notasi dengan huruf ditebalkan melibatkan penulisan vektor dengan menggunakan satu atau dua huruf dicetak tebal. Biasanya dua huruf digunakan untuk mewakili titik awal atau A dan titik akhir atau B dari vektor tersebut. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki dua karakteristik utama, yaitu magnitud atau nilai atau besaran dan arah. Untuk menyatakan besaran vektor dengan jelas perlu mencantumkan nilai besaran atau dalam bentuk angka, sekaligus menentukan arah yang terkait. Resultan vektor adalah tunggal yang merupakan hasil dari penjumlahan atau penggabungan dari dua atau lebih vektor. Resultan ini mencerminkan total efek atau dampak dari vektor tersebut, baik dalam hal magnitud maupun arahnya. Adalah teknik yang berguna untuk menggabungkan dua vektor atau lebih yang merupakan perkembangan dari metode segitiga. Proses penentukan resultan dari beberapa vektor menggunakan metode poligon melibatkan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, awali dengan menggunakan vektor pertama, yaitu vektor A sesuai dengan besaran dan arahnya. Yang kedua, gambar vektor kedua, vektor B yang juga sesuai dengan besaran dan arahnya. Pastikan titik tangkapnya berhimpit pada ujung vektor pertama. Yang ketiga, lanjutkan dengan menggambar vektor ketiga. Dimulai dengan pangkalnya yang berhimpit di ujung vektor kedua. Yang keempat, vektor resultan atau vektor yang merupakan hasil dari penjumlahan diperoleh dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir yang digambar. Untuk menghitung jumlah dari dua vektor, kita dapat menerapkan resultan vektor metode jajar genjang. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, mulailah dengan menggambar vektor pertama dan vektor kedua dengan memastikan bahwa titik pangkal keduanya berhimpit satu sama lain. Selanjutnya,
gambarlah sebuah jajar genjang dengan menggunakan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. Hasil penjumlahan dari kedua vektor yang disebut resultan adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya bersamaan dengan titik pangkal kedua vektor. Penjumlahan vektor dengan menggunakan metode segitiga. Metode segitiga adalah cara umum untuk menjumlahkan dua vektor. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lukiskan vektor pertama dan vektor kedua secara berurutan sehingga ujung vektor kedua berimpit dengan ujung vektor pertama. Gambarlah sebuah segitiga dengan kedua sisi yang merupakan vektor pertama dan vektor kedua, serta sisi ketiga adalah vektor resultan. Hasil dari penjumlahan vektor adalah panjang dan arah dari vektor resultan yang dapat diukur dari segitiga tersebut. Contoh soal tentang vektor. Apabila terdapat dua vektor gaya sama besar, yaitu F Newton. Jika resultan kedua vektor gaya tersebut adalah F Newton, maka sudut antara kedua vektor tersebut adalah pembahasan R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 kali F2 cos A. F2 kuadrat sama dengan F2 ditambah F2 ditambah 2 kali F2 kali cos A. F1 sama dengan 2 F cos A setengah sama dengan cos A. A sama dengan 120 derajat atau 240 derajat. Jadi sudut antara kedua resultan vektor ialah 120 derajat atau 240 derajat.